Di dunia yang penuh dengan kompetisi ini, pasti teman-teman UMKM pernah mengalami sulitnya melakukan marketing atau pemasaran karena faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran atau bahkan karena branding yang belum kuat. Merupakan suatu tantangan besar sebagai pemilik UMKM untuk mengatasi kesulitan dalam pemasaran. Anggaran yang terbatas dan kurangnya pemahaman terhadap strategi pemasaran modern biasanya membuat upaya mempromosikan bisnis menjadi sesuatu yang sangat sulit dan membingungkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih caranya melakukan marketing dengan baik dan efektif biar bisa meningkatkan penjualan bisnis kita? Halo marketers, apakah kamu pemilik bisnis UMKM yang sedang berjuang untuk menarik lebih banyak pelanggan? Jangan khawatir. Dalam video ini, Minty akan membagikan 5 langkah strategis yang akan mengubah cara kamu melakukan marketing. Pastikan kamu tidak melewatkan satupun langkah penting ini. Minty akan bagikan tips dan cara untuk melakukan marketing yang efektif untuk bisnis kamu. Marketing adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk atau jasa mereka kepada konsumen. Marketing melibatkan berbagai aspek, termasuk penelitian pasar, perencanaan strategi, pengembangan produk, penentuan harga, distribusi, dan promosi. Bingung dalam membuat strategi pemasaran yang efektif dan tepat sasaran? Itu karena kamu tidak kenal dengan target pasar kamu. Dengan menggali informasi demografis seperti usia, gender, lokasi, atau tingkat pendidikan, kamu dapat membangun gambaran yang jelas tentang pelanggan potensial. Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan kebiasaan belanja mereka memungkinkan kamu merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran. Contohnya, jika target pasarmu adalah ibu rumah tangga yang mencari solusi praktis, fokuskan pesan pemasaran pada kepraktisan produk atau layananmu. Sebaliknya, jika target pasarmu adalah remaja yang mencari pengalaman yang seru, berfokuslah pada elemen kekinian dan tren. Setelah memiliki pemahaman yang kokoh tentang target pasar, pilih kata-kata, gaya visual, dan platform pemasaran yang sesuai dengan karakteristik target pasar. Komunikasi yang sesuai dan relevan dapat menciptakan ikatan emosional, mendorong potensi pelanggan untuk berinteraksi lebih lanjut dengan bisnismu. Mendalami pemahaman tentang target pasar adalah kunci untuk membangun fondasi strategi pemasaran yang efektif. Ini membantu kamu lebih memahami fokus utama bisnismu, memungkinkan pengalokasian sumber daya pemasaran secara lebih efisien, dan mendapatkan respons positif dari pelanggan potensial. Tahu nggak, di era digital ini, dalam memasarkan produk kamu, konten yang kreatif akan dianggap sebagai raja karena memiliki peran kunci dalam menarik perhatian dan mempertahankan minat audiens. Maka kamu harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan. Penting untuk diingat bahwa konten berkualitas bukan hanya tentang mempromosikan produk, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi audiens. Pilih topik yang relevan dengan kebutuhan dan minat target pasarmu agar kontenmu memberikan solusi atau jawaban atas pertanyaan mereka. Setelah itu, kamu bisa mulai memperkenalkan produk kamu dengan contohnya membuat video tutorial tentang produk atau layanan yang kamu tawarkan. Perbarui konten secara teratur untuk menjaga keterlibatan audiens dan membangun hubungan jangka panjang. Dengan terus memberikan nilai tambah, audiens akan melihat merekmu sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan, memperkuat kepercayaan, dan meningkatkan peluang setiap pelanggan. Variasi konten juga dapat menjadi kunci keberhasilan. Gunakan gambar, infografis, atau kuis interaktif untuk menciptakan pengalaman konsumen yang menarik. Dengan variasi ini, kamu tidak hanya menyajikan informasi secara berbeda, tetapi juga menciptakan interaksi dinamis dengan audiens. Pantau kinerja kontenmu melalui tingkat keterlibatan dan umpan balik audiens. Ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan kualitas dan relevansi kontenmu. Dalam era di mana lebih dari 3 miliar orang menggunakan media sosial setiap hari, platform media sosial dapat menjadi ladang emas bagi bisnis UMKM loh. Pilih platform sesuai dengan karakteristik target pasar kamu dan berinteraksilah secara aktif dengan mereka.
maka kita harus melakukan hal yang cukup krusial, yaitu memanfaatkan media sosial. Risetlah platform mana yang paling sering digunakan oleh target pasarmu. Apakah mereka lebih suka Instagram untuk inspirasi visual, LinkedIn untuk networking profesional, atau Facebook untuk interaksi informal? Buat profil bisnismu menarik dan informatif dengan deskripsi jelas tentang produk atau layanan yang kamu tawarkan. Profil yang menarik dan profesional membuat pelanggan potensial merasa percaya dan tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Berinteraksilah dengan audiensmu secara aktif, balas komentar, tanggapan, atau pertanyaan dengan ramah dan profesional. Manfaatkan fitur-fitur interaktif di platform sosial seperti jajak pendapat atau kuis untuk melibatkan audiens lebih dalam. Dengan memahami dan memanfaatkan media sosial secara optimal, kamu dapat memperluas jangkauan bisnismu, meningkatkan kesadaran merek, dan membangun komunitas pelanggan yang loyal. Pastikan untuk terus memperbarui dan memelihara kehadiran bisnismu di media sosial agar tetap relevan di mata konsumen. Sulit ya untuk memperluas jangkauan calon pelanggan? Kamu bisa coba jalin kemitraan dengan bisnis lain juga loh. Mengapa ini penting? Ini karena kolaborasi bisnis dapat memberikan saluran baru untuk mencapai pelanggan potensial yang sebelumnya mungkin sulit untuk kamu capai sendiri. Dalam mencari mitra bisnis, pertimbangkan bisnis yang memiliki reputasi yang baik dan nilai-nilai yang sejalan dengan merekmu. Misalnya, jika kamu menjual produk kesehatan dan kebugaran, mitra yang cocok mungkin adalah pusat kebugaran atau toko makanan organik. Mereka menargetkan audiens yang sama, orang-orang yang peduli dengan kesehatan dan kebugaran, namun menawarkan produk yang berbeda. Ketika menjalin kemitraan, fokuslah pada saling menguntungkan. Diskusikan bagaimana kamu dapat saling mendukung dalam pemasaran dan promosi. Misalnya, kamu bisa membuat paket bundel yang menggabungkan produk dari kedua bisnis, atau saling merekomendasikan satu sama lain kepada pelanggan. Tetapi, pastikan untuk memilih mitra bisnis dengan hati-hati dan memiliki perjanjian yang jelas tentang bagaimana kemitraan akan berfungsi. Dengan menjalin kemitraan dengan bisnis yang memiliki target pasar yang mirip namun menawarkan produk yang berbeda, kamu dapat memperluas jangkauan pemasaranmu, meningkatkan kehadiran merekmu, dan mencapai pelanggan potensial baru. Pastinya, kamu tidak ingin salah langkah dan memerlukan evaluasi dari metode marketing yang kamu gunakan, kan? Dengan melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan, maka kamu bisa menentukan strategi marketing yang lebih tepat ke depannya. Ini memerlukan analisis data dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan memastikan ROI maksimal. Gunakan alat analitik seperti Google Analytics, Facebook Insights, atau alat bawaan platform email marketing untuk melihat tingkat konversi, tingkat klik, dan tingkat keterlibatan kampanye pemasaran. Perhatikan tren dan pola dari data tersebut untuk memahami preferensi dan perilaku pelanggan. Lakukan segmentasi data untuk melihat bagaimana berbagai segmen pelanggan merespons terhadap kampanye pemasaran. Setelah menganalisis data, lakukan penyesuaian pada strategi pemasaran, perbaiki aspek yang kurang efektif, dan tingkatkan taktik yang memberikan hasil positif. Dengan menerapkan langkah kelima ini dalam strategi pemasaran, kamu tidak hanya menciptakan kampanye yang lebih efektif dan relevan, tetapi juga menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dalam pemasaran tidak hanya memberikan hasil, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang pada pertumbuhan dan kesuksesan bisnismu. Itulah 5 langkah melakukan pemasaran bisnis UMKM dengan benar dan efektif. Ingat, kesabaran dan ketekunan adalah kunci. Terapkan strategi ini dan saksikan bisnis UMKM kamu tumbuh. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya kamu tidak ketinggalan tips bisnis yang bermanfaat dari kami. Sampai jumpa di video Minty berikutnya ya.